dia yang sesuai, disesuaikan dengan desainnya nanti. Oke, itu untuk kontur. Kemudian untuk blend ini pakai 2 objek. Nah tuh, ini 1 objek sih. Kalau 1 objek begini, nah udah bisa, tadi bisa. Nggak bisa biasanya, kalau harus 2 objek kalau kontur itu. Jadi kita bikin 2 objek yang begini, lebih kecil. Nah, kita klik blend tool. Dari depan ini atau dari belakang bisa, atau dari depan bisa. Nah, tuh kayak ada apa 3D itu ya. Nah, kita bisa rubah-rubah di sini. Dicari. Kayak ini ya. Bikin lorong. Bikin lorong. Ini biasanya saya jarang pakai sih. Biasanya jarang pakai. Tapi kalau mau bikin ala-ala begini bisa lah. Bisa dipakai, bisa dicari-cari sendiri. Nah, kemudian untuk distort ini merubah ini sih, merubah bentuk. Jadi kita klik ini, nah di sini ada pilihannya. Nah, tinggal pilih wes. Gini. Kalau yang awal, kalau yang kedua lebih begini. Yang ketiga, nah buat spiral begini. Nah, kalau yang ketiga begini. Nah, jadi apaan nih kok? Bisa kayaknya dibuat shape. Oke, berawal dari ketidaksengajaan. Nah, lanjut. Envelope. Nah, envelope ini juga. Nah, envelope ini merubah ini ya. Merubah apa shape juga. Cuman ini langsung ada titik-titiknya. Nah, kalau tadi kita kan kalau mau merubah ini bisa pakai ini, shape tool. Nah, kalau yang envelope ini langsung ada ininya. Nah, ini langsung ada titik sudutnya. Oh, ini di presetnya kita bisa cari-cari lah. Nah, ini bisa dipilih-pilih lah nanti ya. Gimana fungsinya dari ini? Soalnya saya jarang pakai. Kalau mau buat begini. Nah, bisa diluruskan nanti ini deh. Kalau mau dipakai. Kemudian ada X, apa ini bacanya? Inilah pokoknya ya. Ini membuat objek jadi 3D. Nah, misalkan ini kita mau buat 3D. Kita tinggal tarik. Nah, nariknya itu dari tengah sini. Kita klik dulu, kita seleksi dulu, nariknya dari tengah. Nah, kita bisa posisikan. Nah, ini bisa tarik kanan kiri samping belakang atas bawah. Nah, gimana caranya ini biar kelihatan 3D? Ini kan biasa aja kan ya kelihatannya. Nah, merubahnya itu di sini. Nah, ini depthnya, kedalamannya. Kedalamannya kita bisa atur di sini, terus kita bisa terlalu ke dalam. Oke lah. Kemudian ini untuk colornya.
Nah, kalau biar kelihatan 3D itu dikasih 2 color biasanya sih. Nah, kalau satu gini kan tidak kelihatan 3D-nya. Nah, kalau dua itu lebih kelihatan. Nah, kemudian ini use bevel. Bevel itu ditambahkan ini apa ya namanya itu, ini loh, garis. Nah, biar tambah kelihatan 3D gitu bevel itu. Buat tipis aja lah. Nah, kemudian ini apa nih, extraction lighting. Begininya ini harus pakai satu-satu ya. Kalau dipakai semua begini jadinya. Nah, kalau pakai satu jadi begini, kalau dua begini, kalau tiga begini. Biasanya kalau mau tidak pakai ya tidak apa-apa. Nah, ini sudah tidak begitu dipakai. Selesai untuk ini. Kita kembalikan ke drop shadow. Kemudian untuk transparansi tool. Nah, ini untuk mentransparansi atau memudarkan. Kita klik objek yang mau ini dulu, ditransparansikan dulu. Kita rubah merah lah, apa putih. Nah, oke, kita lanjutkan. Ternyata tadi ada masalah, screen recordnya berhenti sendiri. Tidak apa-apa lah, tadi kan sampai sini ya, mungkin kita udah bikin ini. Selanjutnya transparansi tool. Nah, transparansi ini untuk mentransparansikan objek atau memudarkan objek. Nah, caranya ini kita klik dulu. Nah, di atas ini kalau kita klik dulu ini deh. Ini yang mau kita transparansikan. Nama ini. Nah, ini kalau mau kita transparansikan yang bagian hitam ini saja, ini kita harus dipisah dulu. Caranya tadi wis kanan break. Nah, ini kan sudah tinggal satu. Nah, kalau itu tidak dipisah tadi, itu akan ini yang ungu ini akan ikut ini memudar nanti. Nah, kita klik yang hitam, klik transparansi tool, kita pilih yang uniform kalau mau ditransparansi semua. Nah, ini kita bisa pilih, tapi biasanya lebih pakai yang normal saja dah. Ini kita bisa atur tingkat transparansinya. Nah, ini kita rubah. Nah, kalau gini kita 0. Nah, ini kan lebih kuning. Nah, kalau pakai ini itu lebih ini. Nah, kemudian kalau kita pakai fountain transparansi, nah itu hanya separuh yang transparan gitu. Ini kita bisa atur, kita bisa tarik dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, bebas, terserah. Sebagus ininya saja wis. Nah, ini kalau pakai satu warna. Nah, nanti ini bisa pakai dua warna ini. Ini vektor. Ini transparansinya ada ininya. Apa itu? Ada apanya? Langsung ada ininya loh. Ada patternnya, ada apanya ya? Ada ya begininya. Nah, tuh kan kelihatan. Yang polkadot ini kan kelihatan. Nah, kalau mencari di sini, tapi harus yang sabar, bisa not responding ini kalau ada Ntar cek dulu. Oke. Dah, itu kalau yang bitmap ini ya begini sama
Kalau yang ini pakai jauh. Ini pakai 2 color. Terlalu jauh ini. Nah, ini bisa kita cari-cari sendirilah. Begini atau begini, terserah. Nah, begini nih. Nah. Oh iya, lupa. Ini kalau sudah dipisah ya. Ini kalau dipisah ini warnanya bisa diganti. Nah, kemudian untuk kalau kita mau memposisikan ini ke sini lagi dengan sejajar, ini diklik dulu, tekan shift di keyboard, lalu klik yang hitam. Nah, ini cara tercepatnya. Kita bisa Ctrl C dan Ctrl C, tekan huruf C dan huruf E untuk lebih cepatnya. Atau kalau mau bikin lebih kelihatan 3D, kita bisa geser begini saja tanpa menekan apa-apa. Nah, lebih kelihatan agak 3D sedikit. Nah, begini. Kemudian apa di transparansi kan tadi ya. Nah, transparansi ini saja pilihannya. Kemudian ini jarang dipakai, ini juga jarang dipakai. Nah, ini mungkin kalau di teman-teman ini tidak muncul begini ya, tidak ada, jadi kita lewati saja wis, karena ini mencakup yang di outline itu tadi, yang di sini. Jadi mungkin ini punya teman-teman ada, jadi pakai ini saja wis. Nah, kalau muncul seperti ini, itu berarti belum terseleksi objeknya. Nah, kalau kita sudah ngeklik objek begini, ini kan tidak ada outline-nya karena tadi kita pakai kontur. Nah, itu saja mungkin. Oh, sama ini cara apa itu namanya ya? Cara ekspor atau menjadikan ini kita JPG agar bisa di-upload. Nah, terus tambahan lagi. Ini kan di garis di objeknya ini kan masih muncul garis hitam. Nah, untuk menghilangkan garis hitam ini di sini di outline width-nya kita rubah jadi none. Nah, hilang. Atau cara tercepatnya itu di sini atau di color history di bawah ini, kita arahkan kursornya ke yang tanda X ini, kemudian diklik kanan. Nah, hilang. Nah, kalau mau menambahkan outline ini lagi, selain di sini tadi, kita bisa pilih warna ini. Misalkan merah. Nah, itu kita bisa klik kanan lagi. Nah, untuk merubah ininya, lebar outline-nya, lebar outline-nya itu kita bisa merubah di sini sama di sini, diklik 2 kali. Nah, kalau di sini tidak muncul, bisa klik di sini ya. Kemudian tambahan lagi, ini punya saya sudah ada 2 color palette. Nah, yang sebelah kanan sendiri ini color palette CMYK, dan yang sebelah sini color palette RGB. Mungkin punya teman-teman masih hanya ada 1 palette di sini, atau kalau dulu pas pertemuan awal dan kedua itu sudah saya sampaikan dan sudah diklik, itu akan muncul 2 panel juga mungkin. Nah, ini jangan sampai salah pilih. Kalau kita mau desain untuk uploadan saja, itu kita pakai yang RGB. Nah, ini kan ada ininya di
ada apa color apa namanya nih color infonya. Nah di color info tuh kan ada nama warnanya green, terus di bawah itu ada RGB. Nah itu untuk mempermudah atau untuk tahu apakah ini warna RGB atau CMYK. Kemudian yang CMYK itu lebih ini sama, ada info begini juga. Nah kalau kita lebih mau tahu perbedaan warnanya, kita bisa klik. Nah ini yang ini warna CMYK. Nah kalau yang RGB seperti ini. Nah lebih cerah kan ya. Nah kita hilangkan outline-nya ini saja. Bisa di sini atau bisa di sini. Kemudian lanjut bagaimana cara mengekspornya. Nah jangan lupa kalau kita mau mengekspor objek-objek yang ada di luar kotak ini, itu kita pindahkan dulu atau kita hapus. Nah kalau kita mau pindahkan, ini kita tinggal tambah page di bawah. Nah ini kan tadi page-nya 1. Nah untuk menambah kita bisa klik ini. Sebelah kirinya nih kan ada kayak lembar kerja tanda tambah dia kita tinggal klik. Nah ada page 2. Kita bisa pindahkan ke sini biar tidak terekspor. Nah meskipun ada lebihnya begini ini tidak apa-apa karena di sini yang penting di sini bersih ya. Cara mengekspornya kita bisa di sini file export. Nah atau kita bisa klik CTRL plus huruf E. Nah akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah di sini karena tadi kita di awal sudah menulis lembar kerja kita dengan nama quote, jadi otomatis akan tertulis quote. Nah, kalau di awal tadi kita tidak merubah apapun, maka di sini akan muncul tulisan untitled -1, -1 ya. Itu artinya belum dikasih nama. Nah, kita bisa cari setelah muncul begini, kita cari direktori penyimpanannya dulu. Kita mau disimpan di mana? Atau di sinilah ya. Atau di luar sajalah. Nah, di sini. Nah, ininya save as type-nya jangan lupa diganti JPG. Diekspor. Nah, akan muncul kotak begini. Nah, ini kan sudah pas ya dengan ininya, dengan lembar kerjanya. Nah, kemudian di settingnya ini yang di sebelah kanan jangan lupa untuk diganti ke RGB color yang 24 bit. Nah, kalau di CMYK nanti hasilnya seperti ini. Jadi kita pakai yang RGB. Untuk kualitasnya kita pakai bisa dipilih highest-nya atau di custom. Yang penting di sini ini 100 ya. Kalau di sini tidak 100 kita bisa pilih high. Nah, yang ini tidak perlu ada yang dirubah. Nah, yang di transformation. Ini kalau ininya tidak sesuai, ini kita tadi kan bikin 1024 ya. Di sini kok 1028. Cara tercepatnya kita bisa pilih yang maintain size. Nah, maintain size ini nanti akan sesuai dengan ini. Dengan yang di yang lembar kerja yang awal kita buat tadi. Nah, kalau kita mau manual itu kita bisa ganti 1024. Nah, otomatis begini. Langsung kita oke. Kita lihat di ini tadi. Nah, kemudian bagaimana ini lembar kerjanya belum di save. Nanti kalau di save itu, nah bedanya export sama save. Nah, kalau export itu kita merubah desain kita ini
menjadi JPG dan ini tidak bisa diganti lagi. Misalkan ini yang tulisan SD ini mau ditaruh di sini, di sini, di sini. Nah, kalau sudah JPG ini tidak bisa diganti lagi meskipun kita masukkan ke Excel, ke Corel, maaf. Nah, ini kan tidak bisa jadi satu kan sudah. Nah, bagaimana kemudian bedanya dengan save? Nah, kalau di save itu kita bisa Ctrl S atau ngeklik di sini atau di file ini di save. Nah, bedanya nanti di ini, bentar kita cari direktori penyimpanannya dulu. Nah, biar sama kita taruh di luar ya. Di save as tab-nya. Kalau tadi kita klik ini, ketika kita klik ini, di sini kan muncul untuk JPG, PNG dan lain sebagainya dan kawan-kawannya. Nah, kalau untuk kalau kita tekan save ini, kita pilih yang CDR minus CorelDRAW, jangan yang template ini tidak tahu sih, biasa tidak pakai saya. Jadi pilih yang CorelDRAW ya, kok Corel. Biasanya akan otomatis di sini. Jadi kita tidak usah merubah apapun. Hanya mungkin namanya, kalau memang namanya tadi belum dirubah di awal, kita bisa rubah. Gunanya untuk apa? Biar ketika kita nyari desain itu langsung ketemu. Misalkan kayak begini. Nah, happy quote. Atau ini kan sudah saya folder ya, jadi gampang carinya kalau sudah di folder gini. Saran saya setiap kali ada project-project itu dikasih folder begini. Dan di foldernya jangan lupa dikasih nama biar tidak bingung. Nah, begitu. Nah, karena ini bukan hanya latihan, jadi kita simpan di ini saja. Kita langsung klik save. Klik save, kita lihat. Mana? Nah, ini. Boh, kok Monaco Satartila. Aduh, tadi kena ini ya. Kena rubah ke Monaco Satartila. Tidak apa-apa lah. Yang penting kan ini filenya. Ini sama ini. Nah, bedanya ini kalau kita, ini bisa sudah kita close. Nah, bedanya ini ya. Ini akan ada icon Corelnya. Yang ada icon Corelnya ini bisa kita edit lagi. Kita buka lagi ya. Nah, akan muncul begini lagi. Ini masih bisa ya, kita rubah. Nah. Nah, caranya biar begini, banyak begini gimana? Kita bisa Ctrl C, Ctrl V seperti biasanya. Atau bisa kita ini dipindah begini, pakai klik kiri, ditahan dan dipindah ke mana tempat yang dimau. Kemudian untuk melepasnya jangan langsung dilepas karena akan pindah begini. Nah, biar tidak biar memperbanyak itu kita tarik, tahan begini, klik kanan. Jadi sambil dilepas sambil diklik kanan. Nah, begini. Kan jadi dua tuh. Klik kiri, tahan, tarik ke tempat yang mau ditaruh, yang diinginkan, kemudian klik kanan. Nah, jadi dua. Itu cara tercepatnya. Kita bisa nge-save lagi di sini. Nah, di save, nanti di sini akan muncul backup. Nah, backupnya ini akan muncul dua file ini ya. Backup of Monacosa. Ini tadi harusnya quote, backup of quote. Sama di sini biasanya hanya tertulis quote gitu. Karena ini tadi salah ngeklik saya, jadi muncul. Ini file yang kita simpan yang paling terbaru. Nah, ini yang terakhir kita save itu. Nah, ini jadi ini file awalnya. Nah, kalau kita ini rubah lagi, di sini akan berubah lagi. Begitu saja. Oke, ini bisa kita close.